Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat beserta panitia yang saya hormati dan teman-teman lomba debat bahasa Indonesia yang saya segani, saya Risna Tunggal Dewi dari SMA Negeri 1 Muntilan. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya terkait mosi debat kali ini, yakni bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Dewan Juri yang terhormat, saya berada di pihak afirmasi di mana saya setuju dengan mosi debat kali ini. Latar belakang dari mosi debat kali ini yakni bahwasannya setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berbagai bidang. Di Indonesia sendiri, universitas adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan dan jalan hidup bagi masyarakat. Banyak orang meyakini bahwa universitas adalah pembentuk dan penentu kehidupan seperti pekerjaan di masa yang akan datang. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan jurusan kerap ditemukan kesalahan. Seperti data yang dilansir dari inews.id, bahwasannya ada 87% mahasiswa di Indonesia salah memasuki jurusan. Survei tersebut dilakukan oleh Indonesia Career Center Network pada tahun 2017. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kelanjutan hidup para generasi muda di Indonesia. Kita ketahui bahwasannya saat ini penerimaan mahasiswa baru di Indonesia masih banyak melirik SNMPTN dan SBMPTN, di mana SNMPTN yakni seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang berdasarkan pada prestasi akademik atau portofolio dari calon mahasiswa itu sendiri. Sedangkan SBMPTN adalah ujian tulis atau ujian keterampilan bersama, di mana hal tersebut masih berdasarkan pada kemampuan akademik. Seharusnya Indonesia menerapkan adanya tes talenta agar bakat dari individu lebih bisa tersalurkan dengan baik. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mosi kali ini pantas untuk kita perdebatkan. Setidaknya saya memiliki dua argumen penting yang dapat mendukung posisi saya. Yang pertama, yakni kemampuan yang dimiliki mahasiswa akan lebih maksimal apabila mengikuti tes talenta. Yang kedua, ujian berdasarkan hasil nilai atau tes akademik berpeluang besar bagi mahasiswa untuk masuk jurusan yang salah, sehingga dapat berdampak pada pendidikan yang akan mereka lalui. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk kepada penjelasan argumen saya akan memberikan definisi terkait mosi debat kali ini. Berdasarkan KBBI, penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima atau penyambutan seperti murid baru. Sedangkan mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Tes adalah ujian tertulis, lisan atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Sedangkan talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu pengertian mosi kali ini bahwasannya proses penerimaan mahasiswa, yaitu orang yang belajar pada perguruan tinggi, hanya didasarkan pada ujian atau proses ujian berdasarkan pembawaan kemampuan seseorang sejak lahir. Seperti yang telah dilakukan oleh UMM, yang mana rangkaian tes dan analisa tersebut menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, bakat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Tes minat dan bakat diukur dari kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu, yang mana hal ini mencerminkan suatu kepribadian dari seseorang. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumen saya yang pertama, di mana kemampuan yang dimiliki mahasiswa akan lebih maksimal dan terarah dengan baik apabila didasarkan pada tes talenta bawaan. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang pastinya berbeda-beda, sehingga dengan pelaksanaan tes akademik bukanlah jalan yang tepat untuk menentukan masuknya mahasiswa baru dalam universitas. Apabila dilaksanakan penerimaan melalui tes akademik, maka kemampuan siswa atau mahasiswa baru secara non-akademik akan dikesampingkan. Maka dari itu, pengelolaan kemampuan tidak akan tersalurkan dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari inews.id bahwasannya sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia ini mengakui salah jurusan yang diminatinya tidak sesuai dengan minatnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Indonesia Career Center Network pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru tergolong belum tepat. Dewan Juri yang terhormat, angka 87% itu bukanlah angka yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa di Indonesia salah jurusan, sehingga minat dan bakat tidak tersalurkan dengan baik. Dilansir dari Republika.com pada Februari 2021, dengan adanya tes akademik ini membuat para calon mahasiswa hanya mengikuti minat teman sebayanya saja dalam hal memilih bidang studi, yang mana
kemungkinan besar tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal tersebut dikatakan oleh Dr. Randa Sri Astuti, yakni psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa Lampung. Sehingga mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan atau ke jenjang yang lebih tinggi sebaiknya melakukan tes bakat dan minat untuk lebih bisa mengenali potensi pada dirinya sendiri. Dewan Juri yang terhormat masuk pada argumen saya yang kedua, di mana tes akademik berpeluang besar salah jurusan. Salah jurusan merupakan suatu hal yang fatal. Apabila mahasiswa salah memasuki jurusan, maka berpengaruh pada minat belajar mahasiswa itu sendiri. Minat belajar akan menurun dan kemungkinan terburuk adalah putus kuliah. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana dengan nasib generasi penerus bangsa Indonesia ini apabila mereka salah jurusan dan putus kuliah? Dilansir dari tribuntimur.com, mahasiswa putus kuliah didominasi oleh kelompok bidang ilmu teknik, yakni dengan rasio 4,66% dengan alasan kuliah yang berat. Kuliah yang berat. Dewan Juri yang terhormat, hal ini membuktikan adanya ketidakmampuan mahasiswa dalam menyelesaikan bidang studinya. Karena mahasiswa yang masuk sesuai jurusan yang diminatinya akan lebih bersemangat dan termotivasi oleh jurusannya tersebut. Maka hal ini atau tes talenta sangat dibutuhkan untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Dewan Juri yang terhormat, dari kedua argumen maksud saya yang sudah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Hal ini sangat tepat dilakukan di Indonesia ini, khususnya Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin semuanya, kenalilah bakat kita karena setiap manusia dilahirkan dengan bakat-bakatnya yang unik dan berbeda satu sama lain. Bakat tanpa usaha untuk mempertajamkannya bagaikan pisau, tapi tanpa usaha untuk mempertajamkannya tak bisa diambil manfaat darinya selain dijadikan perhiasan rak di dapur. Bakat yang tak dimaksimalkan adalah suatu yang sia-sia. Dewan Juri yang terhormat, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.